saya pertama sekali ya saya pernah membaca bukunya Dig Your Well Before You Are Thirsty. Ya, dari itulah saya suka buku ini gitu ya. Dan katanya juga, kalimatnya juga bagus sekali ya. Dan dia mengatakan ya, di dalam buku ini kita harus sangat kreatif. Nah, saya juga adalah salah satu orang yang terpengaruh. Karena pertama sekali waktu dia membuat buku ini cuma namanya adalah How to Sell. Atau sejenis itulah, selling segala macam gitu ya. Dan buku itu tidak begitu menarik perhatian. Sampai dia mengatakan ya, saya akan lebih kreatif dan dia membuat Suck Without Being Eaten Alive. Bagaimana Anda berenang dengan para businessman yang luar biasa, yang sangat sukses sekali gitu ya, tanpa termakan gitu. Ya, jadi buku ini akhirnya menjadi bestseller ya, dan itulah yang saya belajar dari dia. Dia itu sangat kreatif. Termasuk buku yang kedua, Dig Your Well Before You Are Thirsty, itu membuat banyak orang pingin sekali membaca dan juga menjadi bestseller. Jadi dia mengatakan setiap hari Anda harus makan vitamin C. Terutama di pandemi ini ya, vitamin C artinya vitamin creativity. Always use kreatif ya, sejauh sesuai dengan kode etik, hati nurani ya, tetapi selalu kreatif untuk membangun bisnis Anda. Barulah bisnis itu menjadi besar sekali. Oke. Pelajaran yang dia dapat berasal dari papanya. Dia mengatakan itu dia satu lesson yang sangat-sangat luar biasa. Apa itu ya? Papanya adalah seorang wartawan yang ada di newspaper. Dia itu bukan orang yang mendapatkan 1 million US dollar something like that. Dia itu cuma seorang yang biasa bekerja sebagai wartawan, tapi dia tinggal seperti seorang milioner. Hidupnya itu seperti seorang milioner. Kenapa? Dan inilah lesson yang dia berikan. Dan semoga berguna buat kita. Dia mengatakan kepada Harvey Mackay yang waktu itu baru 18 tahun. Dan dia mengatakan, ya, Harvey Mackay, mulai hari ini, ya, Anda harus melakukan 2 hal ini. Setiap hari berjumpa dengan 2 teman baru, berkawan dengan teman baru, dan selalu mencari cara yang kreatif, yang luar biasa untuk mengesankan mereka dan selalu berhubungan dengan mereka. Dan dia mempelajari hal ini sejak dia usia 18 tahun. Ya, Anda mau lihat? Ya, the father taught her a great lesson. Ya, dan akhirnya beliau itu melakukannya dan mempunyai banyak sekali koneksi teman-teman, dan teman-temannya itu semuanya luar biasa. Dan akhirnya dia juga belajar, it's not only about who you know, but also how you know. Dia bukan hanya melihat orang-orang yang, tetapi beliau itu juga ambuan ya, naik business class atau first class supaya bisa berkenalan dengan samping kanan kiri. Karena is someone special. Dan dia mempunyai Rolodex ya. Dulu belum ada HP seperti ini. Dia katakan ya, Rolodexnya itu panjang sekali. Rolodex itu bersimpan nama-nama atau nimkat-nimkat ya, yang selalu dia putar. Memilih ya salah satu dari Rolodex of the day dan memberikan mereka surprise atau kreativitas untuk koneksi dengan mereka secara kontinu. Dan ketika beliau itu berusia 30 sekian tahun ya, saya lupa ya, dia membuat buku I Swim with the Shark ya, dan buku ini New York Times bestseller. Awalnya dia membuat buku ini ya, tidak begitu banyak orang yang percaya. Dia datang ke publisher, dia datang ke supporter, dan dia mengatakan ya, saya ini berapa tahun ya, dari 18 tahun saya hari ini mempunyai kenalan-kenalan yang luar biasa. Hari ini ya, beliau itu mempunyai sekitar, waktu itu ya, dia mempunyai orang sekitar 6.500 nama, orang yang dia kenal. Do you have that kind of many people? 6,500 people. Dan dia mengatakan kepada publisher ya, ini adalah buku saya ya, buku saya ini namanya ini ya, dan kemudian dia katakan ya, saya mengenal seorang pemilik ya perusahaan Pillsbury yang di dalamnya itu mempunyai 18.000 karyawan, mereka itu mungkin akan membacanya ya, mereka itu mempunyai beberapa teman yang mungkin akan mereka rekomendasikan gitu ya. Saya juga mengenal yang namanya Tauke dari General Mills gitu ya, punya karyawan 23.000 orang ya, mereka itu bisa membacanya. Saya juga kenal orang yang dari France, Russia, Germany, etc. Bahkan dia mengenal Muhammad Ali, Larry King, and Oprah Winfrey. Dan sangat dekat, sehingga orang ini pasti bisa membaca. Dan publisher itu mendengar dia, terkejut, dan mempublishnya, dan Anda bisa menebaknya. Dalam waktu singkat ya, mereka itu menjual million copy, dan menjadi New York Times bestselling. Jadi rahasia sukses yang pertama yang bisa Anda pelajari dari buku-buku dia, dan dari karakter seorang Harvey Mackay, dia itu adalah orang yang sangat suka berteman, friendly, very humble, and like to make friends. Ya, itu yang saya dapat gitu ya. Dan dia mengatakan ya, did I know at 80 years old I was going to write a book? You never know.
Hari ini kita juga tidak tahu ya dulunya itu apakah kita akan buat MW. Kalau hari ini dulunya Anda mempunyai sifat seperti ini, sikap positif seperti ini, dan saat Anda menjalankan bisnis MW, Anda mempunyai 6.500 orang yang potensial, yang kaya misalnya, atau mungkin bukan kaya tapi orang yang luar biasa. Saya rasa hari ini dalam waktu 2 tahun Anda pun bisa mencapai diamond. Ya, Anda mempunyai resource-nya. Dan tentunya hari ini kita belum terlambat lah ya. Kalau hari ini kita terus berkenan ya, orang yang potensi ataupun membina hubungan dengan orang-orang yang sudah lama kita kenal tapi tidak connect lagi ya, dan selalu memikirkan kreativitas untuk selalu koneksi ya, kita akan membangun bisnis MW dengan potensi yang sangat besar sekali. Oke, dan top lesson, dig your well before you are thirsty. Kalau hari ini Anda Anda tidak pernah membangun hubungan, ya, lalu lantas langsung ke rumah teman Anda, saudara Anda, dan minta dia belanja gitu ya, mungkin mereka akan lari. Ya, tetapi kalau Anda hari ini sudah membangun hubungan, always become a giver, ya, never take gitu ya, always give first ya, saya rasa itu akan mendukung Anda menjalankan ini. Atau membeli produk Anda lah, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena mereka merasa, dulu Anda pernah bantu saya bantu Anda. Ya, nah jadi ini adalah top lesson. Dan di dalamnya ya banyak sekali yang diajarkan, nggak mungkin saya satu-satu ya bilang kepada Anda ya, kepada saya yang saya bisa sharingkan, dan saya juga ya intelligence saya juga nggak setinggi orang yang luar biasa. Banyak sekali buku di sana juga tidak begitu mengerti, tetapi beberapa quote yang bisa saya ambil dari beliau ya, dia mengatakan the biggest room in the world is the room of improvement. You have to always improve. Jadi Anda melihat seorang yang sukses bukan hanya Harvey Mackay, semua orang yang sukses itu mereka selalu improve mereka sendiri, baik dengan menggunakan kreativitas mereka, membaca buku, mengikuti seminar, ataupun bersama dengan orang-orang yang sukses. Dan di dalam sini, hari ini ya, melalui Harvey Mackay punya buku ya, dia akan menjelaskan sedikit ya tentang bagaimana kita melakukan sesuatu kesuksesan di bidang sales and success. Oke? Nah, sales. Lesson pertama tentang sales ya. Mungkin Anda merasakan waktu Anda join MW, orang mengatakan produknya mahal ya, orang mengatakan bahwasannya ini tidak layak dikonsumsi ya. Sebenarnya produk MW itu bukan melihat berapa harganya, bahkan actually bukan berapa nilainya. Pada MW itu ya produknya bernilai sekali ya, tetapi sebenarnya bukan berapa nilainya, tetapi pikiran orang lain. Kalau dia mau ya, mungkin gak ada nilai, dia pun beli. Jadi yang perlu kita lakukan adalah memberikan gagasan kepada dia bahwasannya ini bernilai, dan menurut pikiran dia ini bagus, dan dia akhirnya membeli. Anda melihat Coca-Cola ya, siapa yang bilang di sini minum Coca-Cola itu bagus? Tidak ada, saya rasa ya. Bahkan kita takut minum Coca-Cola. Dan ini bukan sesuatu yang bernilai ya. Saya rasa di sini nggak ada company owner from Coca-Cola, right? But they condition their idea. Ide mereka itu diterapkan dan membuat jadi satu gagasan di mana setiap orang menjadi merasakan meminum Coca-Cola adalah sesuatu yang sangat bergengsi. Apapun makanan Anda, always Coca-Cola. Apapun minuman Anda, ya selalu pastikan ada Coca-Cola. Dan Anda melihat Coca-Cola menjadi raja dari minuman ringan sepanjang, saya bisa katakan puluhan tahun. Dan mereka menikmati sukses yang sangat besar. Bukan karena produknya punya nilai, tetapi karena apa yang dipikirkan orang mengenai nilai tersebut. Dan jangan khawatir, di dalam bisnis MW ya, kita itu sudah sangat beruntung. Dan hari ini sebenarnya di antara sejarah menjalankan MW ya, saya rasa hari ini yang paling enak dijalankan. Kenapa? Gagasan manusia itu semuanya sudah terbentuk to become healthy when they are staying home. It's all in the mindset of the people now. Semua orang itu sudah, pastilah kesehatan. Nggak ada lagi sekarang nih orang yang tidak mau konsumsi vitamin. Setuju? Tidak lagi orang yang tidak peduli pada kesehatan mereka. We have to thanks to COVID. Just kidding ya. Tetapi saya ingin mengatakan ini adalah timing yang sangat tepat sekali. Ya, untuk kita jangan sekedar egois sendirian di rumah, keluar sana untuk membantu banyak orang, untuk memberikan power kepada mereka. MW itu produknya bukan hanya sesuai nilainya, tetapi juga sesuai dengan gagasan ide manusia yang ada sekarang ini. Dan MW itu luar biasa ya, Anda bisa melihat ya bisnis yang begitu luar biasa ya, produk yang lebih baik, nilai yang lebih bagus ya, dengan adanya lahan pertanian sendiri ya, dengan kemudian banyak sekali ya ladang-ladang yang organik ya, yang membuat vitamin kita itu become number one in the world. And then we also have manufacturing ya, banyak sekali lab and fasilitas yang membuat produk Anda itu menjadi produk yang penuh nilai. Jadi ya, kita tidak perlu ragu jalankan MW.
ya, Amway itu membantu kita seperti yang Harvey Mackay katakan, ya, membuat produk itu begitu bernilai dengan saat yang begitu tepat, kita lantas harus rajin menjalankan Amway. Justru di tengah krisis sekarang ini, kita harus triple rajinnya, 4 times rajinnya. Oke? Dan one mindset. Ketika kita berjumpa dengan orang lain. Kenapa? Karena menurut dia yang dia mau, bukan yang Anda mau. Setuju? Saya ingin menceritakan suatu hari ya, si Harvey Mackay ya, dia bercerita di dalam bukunya, dia ingin mempromosi bukunya di satu seminar, acara gitu lah, advertising shop. Dan dia melihat di atas sebelum dia ada Larry King. Saat itu dia tidak kenal Larry King ya. Kalau Anda nggak kenal Larry King, this is Larry King ya. Orangnya itu sangat tegas sekali, kaya sekali, beruang sekali. Dan Harvey Mackay ingin berkenalan dengan dia. Saat itu dia masih miskin ya, dan datangnya itu masih pakai cab, cab, taxi gitu ya. Tetapi setelah Larry King berbicara, giliran dia yang berbicara. Jadi miss lah, nggak sempat jumpa. Waktu pulang ya, dia waktu memanggil taxi, tiba-tiba Larry King dengan limusin yang panjang itu lewat. Dan dia mengatakan, "Hey kid, where do you want to go?" Dia tidak kalah malu lagi ya, "I want to go to here." Dia pilih yang dekat-dekat saja. Ya, hanya 5 menit saja. Dan dia masuk ke dalam mobil, mereka berbicara 5 menit. Menurut Anda, kalau hari ini Anda adalah Harvey Mackay, Anda berbicara dengan seorang legenda yang mungkin akan mensupport Anda dari segi teman atau uang lah gitu ya. Apa yang harus Anda berbicara dengan dia? Ya, Larry King ini orang yang sangat kolerik sekali ya, sangat tegas sekali. Nggak boleh menghabiskan waktu, setuju? It's only 5 minutes. Ya, dan 5 or 10 menit lah, dekat sekali tempatnya. Ya. Dan banyak orang mengatakan ya, mungkin saya akan bertanya kepada dia berapa bagusnya dia. Saya puji-puji dia, ya. Oh, kamu keren sekali. Ada yang setuju ya? Kalau Anda merasa, wah ini di samping saya milioner, saya harus puji-puji dia ya, angkat-angkat gitu ya. Atau Anda akan merasakan, Anda akan mengatakan seberapa hebat Anda. Oh, saya hebat ini hebat. Ya, tetapi ya, apa daripada Harvey Mackay mengajarkan dia satu hal yang sangat penting, adalah satu mindset ini. What can I do for you? Dan dia berpikir ya, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Jadi setelah small talk sebentar, kemudian di akhir sebelum dia turun, dia mengatakan, "Hey Larry, are you interested in selling a lot of books?" Dan dia lagi buat buku gitu ya. Of course. Lalu dia kasih 7 cara yang konstruktif. Saya nggak bisa jelaskan di sini ya. Bagaimana Larry King itu bisa menjual banyak buku. Begitu dia sampai di depan hotel, Larry King mengatakan kepada chauffeurnya, dia mengatakan, nyalakan mesin terus, kita bicara 15 menit lagi. Setelah 15 menit, besoknya Larry King mengundang dia ke CNN, ngobrol-ngobrol sekejap, dan bukunya itu menjadi bestseller again. Nah, sejak hari itu, dia dan Larry King adalah seorang sahabat yang sangat baik. Jadi Anda bayangkan teman-teman, kalau hari ini Larry King itu adalah teman Anda, punya uang, sayang Anda, support Anda, do you think that he will buy Atmosphere 10 units from you? Bisa ya? Ya, so inilah yang saya melihat dari Harvey Mackay, ya, seseorang yang sangat luar biasa, yang tidak takut berkenalan dengan orang, dan dia sebenarnya menjalankan Amway, cuma dia menulis buku gitu ya. Dan Harvey Mackay bahkan mempunyai satu cara yang kreatif untuk perusahaan dia, is pushing the envelope all the way to the top. Dia mempunyai 66 question customer profile. Setiap dari pekerja dia ya, setiap dari karyawan dia harus mempunyai list 66 question to know what the information your customer has. Hari ini saya nggak bilang semua, tapi saya ingin bertanya, sudah berapa banyak informasi dari user Anda, teman baik Anda yang Anda ketahui? Hanya orang tidak tahu. Hanya broadcast, and then texting, suruh dia beli ya. Ada yang nggak pernah kontak downline-nya sama sekali, usernya sama sekali. Hanya akhir bulan saja untuk mencari PV ya. Saya dulu juga seperti itu. Until I read it. And I feel ya, kita nggak harus sampai 66 question. Tetapi kalau Anda tahu lah informasi terutama yang sangat personal dari customer Anda bisa membentuk gagasan bahwa produk Anda itu bernilai di pikiran dia.